Shalom Bapak Ibu Jemaat di Gereja Sahabat di Indonesia. Dimanapun kita berada saat ini, kita bersembah Tuhan, kita mentinggikan nama Tuhan, kita mengagungkan nama Tuhan. Tuhan ajar kita untuk selalu bersyukur, selalu mengucap syukur atas segala keadaan kita. Dalam keadaan apapun kita mau selalu bersyukur buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita persiapkan hati kita, kita mau siapkan untuk jiwa kita untuk sembah Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu selalu bersyukur dengan Engkau. Kami rindu selalu menaikkan syukur kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu? Dengan apakah kami membalas cinta-Mu Tuhan? Selain kami memuji dan menyembah Engkau. Dengan setiap kami Bapa, dengan setiap kami Tuhan, layakan setiap kami, layakan kami menaikkan sembah kami, layakan kami menaikkan syukur kami Tuhan. Biar kami datang menyembah Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan. Yang putih padamu.
Dengan menghormati Gembala bawa kita dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah ibadah online hari ini. Roh Kudus mengambil pimpinan dari awal sampai pada akhirnya. Berkati mereka yang duduk, yang menerima, mendengar, dan menjalankan ibadah pagi hari ini. Cengkram dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga ibadah mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Urapan Allah turun bagi kami yang melayani hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya, kiranya Tuhan menyertai kami dan mengusir segala kuasa-kuasa roh jahat. Urapan Allah turun bagi pujian kami, walau sangat sederhana, bagi musik dan bagi hamba-Mu yang berbicara. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan membungkus kami dengan kuasa-Mu dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami. Amin. Amin. Haleluya. Tetap kita dalam hadirat Tuhan. Kita mau melayani. Kita mau naikkan lebih syukur sama Tuhan. Kita mau naikkan sembah kita buat Tuhan. Tuhan, inilah kami Bapa. Inilah dalam keadaan apapun Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur buat Engkau. Banyak perkara yang kami lalui, banyak perkara yang kamu lewati Tuhan. Tapi kami mau bersyukur buat Engkau Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami, buat anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Banyak perkara yang kami lalui, banyak hal yang kami lewati. Tangan-Mu tak pernah luput dari setiap kami. Hanya Yang Kau berulang di dalam hidupku, rancangan Engkau terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku
dalam hidupku.
Bersihkan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Kami buka hati kami, Tuhan, mewakili seluruh jemaat-Mu untuk menerima bagian firman yang kekal, yang hidup, yang akan menguatkan kami di tengah-tengah masa yang sukar yang kami hadapi saat ini. Roh Kudus mengambil pimpinan sehingga seluruh jemaat Tuhan yang menerima bagian firman-Mu diberkatilah mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai pagi hari ini kita ada. Kita bersyukur kita masih bisa melewati hari-hari yang penuh dengan masa-masa yang sulit yang kita hadapi saat ini. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan taat dan setia kepada Tuhan dan taat juga dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga kita tetap sehat dan kuat. Segala puji bagi Tuhan yang memberkati jemaat sampai pada hari ini. Dan marilah pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk pembacaan firman Allah. Hari ini banyak ayat yang akan saya kasihkan kepada saudara untuk menguatkan kita semuanya. Kita buka di dalam kitab Amos pasal 8 ayatnya yang ke-8. Amos 8 ayatnya yang ke-8. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat keadaan yang ada, ayat ini berlaku bagi kita sekalian. Tidakkah akan gemetar bumi? Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, jikalau saudara melihat sekitar saudara, bukan hanya kita yang mengalami hal ini, tapi Alkitab berkata tidakkah gemetar bumi, artinya seluruh dunia ini mengalami hal yang sama. Jemaat yang Tuhan kasihi, semua yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, sebenarnya itu semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan buka juga di dalam kitab Yeremia. Kita akan buka di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-16. Kita mulai dengan ayatnya yang ke-4. Yeremia 16 ayatnya yang ke-4. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak berkata bahwa firman Tuhan ini keras, tapi ini sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Yang masa itu juga pernah mengalami masa-masa yang sulit. Yang dimaksud oleh firman Tuhan ini bukan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang dimaksud oleh firman Tuhan ini terjadi ketika bumi memberontak terhadap Tuhan. Dan ayat 5 berkata begini, sungguh beginilah firman Tuhan, janganlah masuk rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini,
Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihan. Ayat 6, besar kecil akan mati di negeri ini, mereka tidak akan dikuburkan dan tidak akan ada orang yang meratapi mereka. Tidak ada orang yang menoreh-noreh diri dan yang akan mengundurkan kepala karena mereka berduka cita. Ayat 7, tidak akan ada orang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dan piala penghiburan oleh karena kematian ayah dan ibunya. Ayat 8, janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan dengan mereka. Ayat 9, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Ayat 10, apabila engkau memberitakan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Tuhan yang mengancam segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepada mereka dan tidak percaya kepada firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Dan ayat 12, dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihatlah pada kamu masing-masing mengikuti kekerasan atau kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan perkataanku. Ayat 13, maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain, bukan Tuhan, siang malam, sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Ayat 14, sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. 15, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Ayat 16, sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan, demikian firman Tuhan yang menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari segala gunung dan dari atas segala bukit, dari celah-celah bukit batu. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, ayat-ayat ini boleh diteruskan ya, karena saya juga mengenai waktu, nggak mungkin satu-satu saya akan balas. Nah, saya akan katakan peristiwa ini pernah terjadi ketika manusia memberontak terhadap Tuhan, ketika Tuhan mereka nggak hargai, ketika mereka jauh dari Tuhan. Ayat-ayat ini pernah tergenapi di tengah-tengah dunia ini. Malapetaka datang, penyakit datang, kesusahan datang di tengah-tengah dunia ini. Tapi firman Tuhan datang kepada setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan. Kita akan buka ayatnya di dalam Mazmur 92. Ayat 13 sampai dengan ayatnya 16. Mungkin bisa Rina bantu saya baca pakai mic ya, biar yang online di rumah juga dengar. Mazmur 92 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 92 ayat 13 sampai ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak akan kekurangan padanya. Tidak ada kecurangan padanya. Ya, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau tadi kita membaca ayat di Yeremia membuat hati kita agak gentar, tapi saya mau katakan, saya percaya firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 92 ini,
sekalipun situasi buruk yang ada di tengah-tengah bumi ini. Ayat 13 sampai dengan 16 dari Mazmur 92 ini akan menyertai orang-orang percaya. Sekarang kita melihat siapa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dialah menjadi pemenang-pemenang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah berita yang berkata seperti ini. Penyakit yang menyerang di Indonesia ini naiknya luar biasa. Bahkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini terjadi. Terjadi seperti apa? Seseorang berkata kepada saya, sangat sedih kami. Kenapa saya bertanya? Ya, saudara, keluarga, ayah, suami kami meninggal, tapi kami tidak boleh melihatnya. Tidak ada satu keluarga pun yang ikut beserta di dalam pemakaman itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika meninggal sore hari, malam gelap, mereka menguburkan keluarga ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keluarga berkabung, teman-teman semua berkabung, tapi tidak bisa melihat wajah orang yang pergi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jikalau saya perhatikan kasus seperti ini, kasus-kasus yang mengerikan di saat ini, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa biarlah kita berdiam diri, biarlah kita berjaga-jaga. Maka dari Matius 25 ayat yang terakhir berkata, berjaga dan berdoalah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat inilah kita berhati-hati, saat inilah kita berjaga. Jangan sombong ya, jangan merasa diri kuat, jangan merasa diri hebat. Oh enggak apa-apa. Banyak orang berkata, oh enggak, saya enggak percaya keadaannya seperti ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita hidup dengan hikmat. Ya, Tuhan juga mengajarkan banyak tentang hikmat di dalam Amsal. Biarlah hikmat itu turun bagi kita. Dan saya berdoa biar hikmat turun bagi jemaat Tuhan, sehingga jemaat melihat kondisi saat ini tidak lalai. Ya, yang lalai seperti apa? Oh, aku mah gak akan pernah kena penyakit. Aku kuat. Orang boleh lemah, aku kuat. Nah, lalu sembrono. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hikmat enggak seperti itu. Hikmat itu kita melihat situasi, kita cerna, lalu kita mulai berhati-hati di dalamnya. Saya tidak mengajarkan jemaat itu hidup dalam ketakutan, tidak. Kalau kita takut sebagai manusia wajar. Misalnya nih, saya ketemu orang, saya tanya dulu, sehat enggak? Nah, kenapa? Saya takut sama orang itu pun mungkin takut dengan saya. Maka saya tanya, sehat enggak? Kalau enggak sehat, lebih baik kita berjauhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu namanya hikmat, bukan ketakutan. Jemaat enggak perlu ketakutan, tapi kita perlu berjaga-jaga. Ketakutan akan membawa kita apa? Menurunkan imun kita. Ketakutan akan membawa apa? Membawa kita stres. Lalu kita nggak bisa menghadapi situasi yang ada. Banyak nggak orang mengalami ketakutan? Banyak. Banyak sekali. Saya hampir tiap hari tidur sampai tengah malam. Kenapa? Banyak ketika sudah susah bernapas, mereka berkata, ibu jangan matikan handphone, doakan saya terus, doakan saya terus. Tengah malam saya nggak bisa tidur, saya khawatir, saya bimbang, saya ketakutan, bukan lagi takut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ingat Tuhan Yesus berpesan apa? Aku beserta dengan kamu. Enggak 1 detik, enggak 1 menit, enggak 1 jam, tapi sampai akhir perjalanan hidup kita. Sampai akhir zaman, Tuhan bilang, aku beserta dengan kamu. Tuhan mau jemaat kuat. Tuhan mau orang-orang percaya mengalami kekuatan. Sekalipun bumi berguncang, aku tetap berdiri bersama Tuhanku. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya percaya, ada gak jemaat yang mengalami sakit? Ada. Ada gak jemaat yang mengalami keadaan yang seperti ini? Ada. Ada gak hamba Tuhan yang mengalami seperti ini? Ada. Tapi Tuhan berjanji, aku beserta. Karena Tuhan beserta, kita kuat untuk melampaui semuanya ini. Karena Alkitab berkata hari ini ayat yang kita bahas,
Orang benar akan bertunas seperti pohon korma sekalipun dia dilingkupi dengan suasana yang tidak baik. Dilingkupi dengan orang-orang yang kalau melangkah kita udah takut tertular, takut sakit dan sebagainya, itu wajar. Tapi ingat, kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita hidup karena Alkitab berkata orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Dahsyat ya, dahsyat luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya ayat-ayat yang turun bagi kita pagi hari ini memberkati jiwa kita. Ayo kita tetap semangat. Ayo jangan putus asa. Ayo tetap berharap kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Seperti Tuhan menyertai kita. Biar kita tetap setia kepada Tuhan sekalipun bumi berguncang. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa ayat dari Mazmur ini memberkati kita ya. Mazmur 92, ingat sepanjang hari ini. Dan tadi Yeremia 16 kita baca. Peristiwa ini terjadi pada waktu-waktu yang lalu, juga akan terjadi sekarang ini. Tetapi orang benar tetap akan bertunas ya. Orang benar tetap akan bertunas seperti pohon korma. Artinya apa? Enggak ada tuh pohon korma yang kecut. Buah korma tuh enggak ada yang kecut. Kurma itu paling enak, bahkan kurma itu dahsyat saya bilang. Ya, kalau orang bikin makanan dari gula pasir, contohnya ini, orang-orang diabetes nggak boleh makan. Kenapa? Karena gulanya tinggi. Tapi orang diabetes mau makan kurma berapa banyak pun itu nggak akan pengaruh dengan keadaan diabetesnya. Bahkan satu penemuan ya, dari beberapa buah kurma direndam dalam air, kita minum airnya segar, itu pun tidak akan membuat orang diabetes itu penyakitnya bertambah, enggak, tapi justru akan membuat kestabilan darah dalam tubuh. Nah, ini kurma luar biasa. Dia manis tapi tidak menjadi racun. Dia manis tapi tidak menjadi penyakit. Dia manis justru menyehatkan. Maka Alkitab menggambarkan, nih loh kayak pohon kurma yang dalam keadaan sulit dia tetap manis. Kayak buah kurma, dalam keadaan apapun dia tetap enak dimakan. Dan kurma berbeda dengan buah-buah lain. Kenapa berbeda? Kalau sudah kering, ia bukan diawetkan, tapi dikeringkan biar tahan lama. Tidak ada obat pengawet yang ada pada kurma sehingga kurma mempunyai jarak waktu, enggak. Mau berapa tahun kurma itu enggak pernah rusak. Saya simpan kurma sudah hampir 3-4 tahun. Saya lihat lagi rasanya tetap sama. Jadi dia tidak bulukan, dia tidak rusak gitu ya. Itulah kekuatan buah kurma. Maka Tuhan mau jemaat bertumbuh seperti pohon kurma, kuat di tengah-tengah kesukaran, tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang dalam ayat firman ini, dia akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Ya, jadi anak-anak Tuhan, dari kita kuat gak di dalam Tuhan? Dari mana kekuatan kita? Ya, Alkitab bilang, kuncilah kamarmu, masuklah dan berdiam diri. Artinya apa? Bersekutu dengan Tuhan. Hidup tidak putus dengan hubungan dengan Tuhan, maka engkau akan kuat. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Nah, bukan bilang begini, mereka yang punya toko besar, enggak. Bukan bilang mereka yang punya pabrik besar, bukan ya. Kita lihat banyak anak Tuhan yang sederhana banget ya. Sederhana sekali usahanya. Tapi firman Allah berkata apa? Mereka akan ditanam di bait Tuhan. Artinya, jikalau kita hidup kuat di dalam Tuhan, yang tidak bisa digoncangkan lagi, kita akan bertunas di pelataran Allah. Kita akan menjadi berkat yang besar. Amin. Saya percaya di tengah-tengah pandemi seperti ini, jemaat Tuhan tetap dipakai Tuhan. Jemaat Tuhan tetap berdiri di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan tidak lari ngalor ngidul ya. Ada banyak orang percaya yang dalam keadaan seperti ini mulai bertanya-tanya kepada orang-orang yang katanya
punya penglihatan bagi dunia ini. Lalu dia datang, bagaimana tahun depan usahaku? Semua itu hentikan. Berharaplah dengan Tuhan, biar bertumbuh di pelataran di dalam baiknya Tuhan, dan akan bertunas di pelataran Allah pada masa tua. Nah, ini dia. Dari kecil kita kalau lihat keadaan begini, kita ngeri begini. Jangan sampai anak-anak Tuhan, anak-anak kecil mengalami masa yang seperti ini. Memang kalau saya lihat lagi, iya ya, anak-anak kecil, saya dengar ada beberapa anak kecil yang kena keadaan yang seperti ini, kena COVID gitu. Saya juga mulai berpikir, orang besar aja susah menghadapinya ya, bagaimana anak kecil. Tapi saya yakin lagi, kalau ini terjadi, Tuhan akan memelihara orang percaya. Berarti anak-anak orang percaya, anak Willy, anak keluarga orang percaya, semua akan dipelihara oleh Tuhan. Tapi tetap pakai hikmat, ya kan? Karena Tuhan pelihara, biar aja anak kita main dengan siapa, berkeliling di kampung atau di kota itu. Oh, bukan seperti itu. Tetap dengan hikmat kita jaga mereka. Tetap dengan hikmat kita mengawasi mereka. Karena mereka belum bisa menentukan hidup mereka. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak orang percaya, mulai dari kecil sampai masa tua, kalau kita berkata, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara yang kekasih, ada satu mama yang udah tua banget, hampir 90 tahun. Dia bilang begini dengan saya. Saya bilang, aduh ngeri ya hidup di tengah-tengah seperti ini, jangan keluar. Dia bilang apa? Saya gak akan keluar rumah. Saya gak kaget kok, wah dahsyat ya. Saya gak kaget dengan situasi yang ada. Firman Tuhan udah bilang, nah ini dia yang bertunas dalam rumah Tuhan. Firman Tuhan udah bilang bahwa dunia ini akan rusak, bahwa dunia ini akan mengalami bencana alam yang besar, bahwa situasi tidak aman di tengah-tengah dunia ini, supaya kalian orang-orang percaya berharap kepada Tuhan. Saya pikir nenek-nenek yang suka lupa, tapi dia nggak lupa janji Tuhan. Wah dahsyat banget ya, dahsyat. Biasanya kalau nenek-nenek sudah 80 tahun lebih, itu udah sulit, daya ingatnya pun udah berkurang. Satu mama bilang begini dengan saya, Bu, terima kasih ya, tiap pagi ibu suka ngirimkan ayat perkataan, kata-kata mutiara yang menguatkan saya. Saya senang banget. Saya terima kasih Bu, saya dikuatkan. Tapi saya nggak bisa saya ingin ini ayat-ayat yang ibu kasih saya kirim ke tetangga saya, ke teman saya, ke semua. Tapi saya nggak bisa mencet lagi Bu. Saya tanya, pencet apa ibu? Dia bilang, iya, caranya bagaimana? Jadi saya bilang gini, coba belajar sama anak-anak di rumah. Dia bilang, anak saya sibuk Bu, boro-boro bisa ngajarin saya. Oke lah, saya ajarin dia yang saya bisa. Nih Bu, cara WA ke orang lain gitu. Saya tulisin panjang dan lebar, saya kirim ke dia. Iya ya Bu, saya belajar. Dia belajar 1 kali, 2 kali, dia bilang lagi, udah 3 kali Bu, saya gak bisa juga. Nah dia bilang apa? Ini ibu udah lupa kali, saya udah umur 80 tahun, saya gak bisa ngikutin lagi ya, otak saya udah buntu. Tapi saya bersyukur bahwa firman ini saya gak lupa. Nah luar biasa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sampai orang lupa di masa tuanya pun, ia tetap kuat, gemuk dan segar, bukan badannya gede. Ini berbicara tentang apa? Rohnya tetap kuat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang terakhir untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan, tidak ada kecurangan padanya. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, waktunya lah untuk kita sekarang hidup benar di hadapan Tuhan. Waktunya lah bagi kita sekarang untuk setia kepada Tuhan. Waktunya lah kepada kita untuk beribadah yang baik. Kalau seperti ini, siapa yang bisa ngawasi ibadah kita? Kalau kita ibadah di gereja, pasti hamba Tuhan lihat dari atas. Ini orang ibadah atau main HP? Orang ini ibadah sungguh-sungguh atau tidak? Terlihat dari atas mimbar.
Tapi kalau kayak gini, nggak ada orang yang bisa lihat Tuhan membutuhkan apa? Kejujuran. Nggak dilihat oleh siapapun juga. Saya tetap berdiri untuk ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati semua yang hidup sungguh-sungguh akan Tuhan. Tuhan menguatkan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan menolong, meneguhkan saudara sekalian di tengah-tengah kesulitan, dan Tuhan memberkati segala hal yang saudara kerjakan menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita, dan sekarang kita siapkan hati untuk menerima bahagian yang kudus yang sudah disiapkan untuk kita hari ini. Kita akan menerima perjamuan, dan saudara yang di rumah atau nanti baru mau ambil perjamuan, enggak masalah, karena situasi seperti ini nanti diulang aja dalam ibadah ya, untuk mengikuti perjamuan yang akan kita makan di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita. Kami ada beberapa orang yang melayani ibadah online pagi ini, akan mewakili seluruh jemaat dalam menjalankan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk perjamuan. Firman-Mu telah kami dengar bahwa situasi buruk yang ada di sekeliling kami, Tuhan sudah berfirman bahwa itu terjadi di tengah-tengah kami. Tapi kami tahu orang benar akan tetap bertunas seperti pohon korma, dan akan mengeluarkan buah di dalam perjalanan hidup kami, dan kami akan kuat di dalam Tuhan. Tuhan, saatnya kami menerima bagian dari Tuhan perjamuan kudus ini. Berkati perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap orang yang makan minum menerima perjamuan ini, mereka dikuatkan karena mereka ingat Kristus mati dalam masa yang sulit untuk keselamatan dan penebusan dosa kami. Berkati perjamuan ini dalam nama Yesus. Berkati seluruh jemaat yang mempersiapkan diri dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Yang mau menerima perjamuan boleh mengambilnya. Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkat roti di tangan kanan. Bagi saudara yang masih ada persiapan roti di rumah anggur, ikuti angkat rotimu di sebelah tangan kananmu. Bagi yang belum mengambilnya, tundukkan kepala mendukung dengan doa selama perjamuan ini berjalan. Ini sakral bagi kita. Terima kasih Tuhan, masih ada waktu kami untuk menerima perjamuan Tuhan, melambangkan persekutuan dengan Tuhan. Kami ada saat ini karena Tuhan
ada, dan kami boleh rasakan bahwa Yesus pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa kematian yang mengerikan, tapi kami percaya dengan masa itu kami ditebus, kami diselamatkan, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Angkatlah anggunmu di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk keselamatanmu. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Rina berdoa untuk perjamuan yang sudah diterima. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih buat Kau yang berikan bagi setiap kami. Bersyukur Terima Bapak, kasih Yesus. dalam melalui perjamuan ini Tuhan, bukan hanya sebagai rutinitas Bapak, tapi biarlah kami selalu mengingat akan kasih-Mu, mengingat akan pengorbanan-Mu, pengorbanan yang menebus setiap dosa kami, pengorbanan yang menebus setiap kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu mengikuti Engkau, selalu mengenal Engkau, selalu ingin lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, biarlah melalui perjamuan ini Tuhan, Kau melawat setiap kami, Kau menyembuhkan setiap kami, Amin. Kau memulihkan setiap kami, Kau yang memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari ini telah kami lalui. Tuhan, kasih-Mu tak pernah lalai bagi setiap kami, pertolongan-Mu tak pernah lalai bagi setiap kami. Amin Yesus. Pengorbanan-Mu tak pernah sia-sia Tuhan. Pengorbanan adalah pengorbanan yang sangat mulia Tuhan. Pengorbanan di atas kayu salib, pengorbanan dengan darah dan tubuh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, karena kami ibadah yang melayak, yang ada pada saat ini dalam jemaat hanya yang melayani dan tidak diizinkan untuk yang lain orang sampai berakhir nanti tanggal 20 ya, berarti masuk minggu kedua ketiga ya. Ketiga, baru nanti minggu keempat kita ibadah bersama-sama lagi. Kolektor tidak dijalankan, persembahan yang lain, persembahan perpuluhan tidak dijalankan, tetapi gereja sudah memberikan rekening, saudara bisa memberinya di sana. Tapi saya mau berdoa dari sini bagi saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, tangan-tangan yang berkorban, baik itu kolektor yang ditransfer ataupun perpuluhan yang ditransfer dan yang lain-lain yang ditransfer, berkati dalam nama Yesus. Dan mereka yang memberi dengan baik, Tuhan akan berkembalikan dengan yang baik. Tuhan akan berkati dengan berlipat kali ganda. Kesehatan dan kekuatan menyertai mereka di dalam nama Yesus. Amin. Saya mau berdoa buat yang berulang tahun. Aku sudah didoain. Siapa lagi? Besok. Si ini ya? Juliani. Oke, mau didoain sekarang nggak ya? Tanggal 5 ya, ini tanggal 4. Satu hari nggak apa-apa, kita doakan sekarang deh. Kami berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun, Eklesia dengan Juliani besok hari. Tuhan tolong beri mereka kesehatan dan kekuatan. Di tengah-tengah kesukaran mereka diberkati, sehingga mereka kuat menghadapi semuanya ini. Tuhan berkati usia yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Ya, tadi udah. Baiklah, kita semua jemaat yang berada di rumah tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Kami percaya berkat ibadah yang sungguh-sungguh ada menyertai seluruh jemaat Tuhan. Firman yang mengingatkan mereka untuk tidak takut karena situasi ini sudah tertulis dalam firman Tuhan. Kami orang percaya berada di tengah-tengah dunia ini bukan untuk lari, bukan untuk mengalami ketakutan, tapi kami orang percaya akan tetap bertunas di tengah-tengah keadaan pandemi ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan. Bila saat ini ada jemaat yang mengalami sakit, yang berbaring di rumah sakit, yang tidak dapat tempat di rumah sakit, yang berada di rumah mereka masing-masing, dalam nama Yesus,